teman-teman beauty lovers, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku nggak cuma mau make upin wajahku nih, aku mau ngasih beberapa hal-hal pembelajaran basic kepada kalian soal kecantikan. Jadi stay tune sampai akhir video ya. Nah teman-teman, di zaman yang terus berkembang ini, kecantikan itu menjadi sebuah tren yang terus berkembang pada masa ke masa. Tren kecantikan di era modern ini menjadikan make up itu menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari perempuan. Tentunya sebagai perempuan kita harus cerdas dalam memilih apa saja produk make up yang cocok untuk wajah kita. Nah, make up yang baik itu bukan hanya produk-produknya yang terkenal atau yang hype di zaman ini, tapi juga produk-produk yang cocok dengan kulit kita. Nah, setiap orang itu memiliki tipe kulit yang berbeda ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada kulit sensitif, lalu yang kedua ada kulit kering, lalu yang ketiga ada kulit berminyak, dan keempat yaitu ada kulit kombinasi. Nah, tentunya untuk tiap tipe kulit ini pastinya produk-produk yang digunakan itu tidak bisa sama ya teman-teman, harus berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Apabila kita salah memilih produk atau menggunakan produk yang kurang tepat untuk kulit, itu bisa memperburuk kondisi kulit kita. Nah, beberapa contohnya itu bisa menimbulkan jerawat, menimbulkan efek hitam, atau kulit menjadi semakin kering, atau kulit menjadi semakin berminyak. Nah, hal itu bisa memperburuk kondisi kulit kita hingga kedepannya apabila digunakan secara berkepanjangan ya teman-teman. Karena itu di sini aku mau membagi beberapa tips untuk kalian agar menggunakan make up atau produk yang tepat untuk kulit kita. Nah, perlu diingat juga ya teman-teman, kita sangat penting untuk menjaga kebersihan kulit. Apabila kita habis beraktivitas dari luar, ketika kita pulang, kita harus membersihkan kulit kita. Bisa menggunakan double cleansing, contohnya seperti micellar water, bisa menggunakan kapas, kita oles-oleskan ke wajah untuk membersihkan wajah. Kemudian setelahnya kita bisa mencuci wajah. Nah, dengan menjaga kebersihan seperti itu, kita bisa mencegah beberapa munculnya jerawat. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke video make upnya ya teman-teman. Simak sampai habis. Oke teman-teman, sebelum kita make up, tentunya penting bagi kita untuk membersihkan muka terlebih dahulu. Jadi step pertama sebelum make up, kita harus mencuci muka terlebih dahulu agar ketika make up diaplikasikan ke wajah kita itu dalam keadaan bersih. Teman-teman, aku mau mencuci muka terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, kali ini aku udah bersihin wajahku. Nah, perlu diperhatikan juga setelah mencuci wajah, pastinya wajah kita basah ya. Nah, untuk mengeringkan wajah kita yang basah itu harus menggunakan media yang bersih. Nah, kita bisa menggunakan media tisu. Nah, tisunya bisa kita lipat seperti ini. Nah, kenapa sih kok kita harus menggunakan media yang bersih? Apabila kita mengelap muka menggunakan media yang kotor, kuman-kuman dari media tersebut bisa transfer ke wajah kita. Nah, itu yang menyebabkan breakout kepada muka kita. Sudah bersih ya teman-teman, bisa dilihat dari wajah aku ini sudah bersih sekali, nggak ada make up ataupun kotoran-kotoran yang sebelumnya masih menempel. Nah, oke teman-teman, karena kondisi mukaku sekarang udah kering, udah bersih, kita akan lanjut ke step berikutnya yaitu skin prep. Dalam step skin prep ini kita bisa menggunakan sunscreen maupun moisturizer yang bisa menyebabkan wajah. Nah, wajah kita itu sebelum make up itu harus lembab agar foundation atau powder-powder yang kita aplikasikan itu bisa menempel dengan baik di wajah ya. Terutama untuk orang-orang dengan tipe kulit kering itu sangat wajib sekali untuk melakukan skin prep agar make up nantinya juga tidak longsor. Di sini aku menggunakan sunscreen karena pada sunscreen sudah ada untuk perlindungan kepada matahari. Oke teman-teman, sudah selesai aku aplikasikan di seluruh wajahku sunscreennya untuk skin prep. Nah, bisa kita lihat di sini kulit aku lembab sekali ya teman-teman. Setelah mengaplikasikan sunscreen, tinggal kita tunggu untuk sunscreennya agar bisa lebih menyerap ke wajah. Nah, perlu diperhatikan juga teman-teman, ketika kita mengaplikasikan produk kepada wajah kita harus memastikan agar tangan kita itu bersih dari kotoran manapun. Jadi ketika sebelum make up itu diusahakan kita mencuci tangan terlebih dahulu dan juga mencuci muka. Nah, step selanjutnya setelah sunscreen, aku biasa melakukan koreksi untuk tempat-tempat di muka aku yang terlihat gelap. Contohnya seperti di bawah mata seperti ini ya. Untuk teman-teman yang memiliki kantung mata yang lumayan hitam seperti aku, itu bisa menggunakan ini. Nah, ini seperti yang kita tahu, ini adalah blush atau eyeshadow palette. Nah, tips untuk teman-teman juga, kita harus mengetahui warna-warna apa yang cocok dengan tone kulit kita dalam make up. Nah, sehingga kita bisa menentukan shadow palette, warna-warna shadow palette yang cocok untuk wajah kita. Kan setiap orang itu beda-beda, ada yang cool tone, ada yang warm tone, ada yang neutral tone. Sehingga kita wajib tahu seperti apa
warna-warna palet yang cocok untuk masing-masing tone kulit kita. Oke, langsung saja untuk mengcover kantung hitam yang ada di bawah mata seperti ini. Kita bisa menggunakan warna step pertama, warna yang terang seperti di sini ya teman-teman. Ini adalah warna yang tergolong lumayan putih. Nah, ini hanya untuk base saja ya teman-teman. Langsung kita aplikasikan. Ini di bawah mata kita aplikasikan pelan-pelan seperti ini. Nah, setelah kita menggunakan warna yang putih, kita bisa menggunakan warna yang lebih pink. Nah, kita bisa gunakan yang bawahnya di seperti ini. Kita ambil sedikit saja ya teman-teman, seperti ini. Nah, apabila sudah diambil seperti ini, kita bisa aplikasikan di bawah mata pelan-pelan saja. Ketika mengaplikasikan itu tidak perlu yang terlalu tebal ya teman-teman. Yang penting bawah mata kita itu sudah terlihat tidak terlalu hitam dan tertutupi dengan warna pink. Nah, oke teman-teman, sudah bisa dibandingkan ya antara ini dengan ini, warnanya itu sedikit berbeda. Yang ini tuh jauh lebih pink. Nah, untuk ketika bawah mata kita menjadi pink seperti ini akan lebih mudah untuk disamarkan kantung matanya ketika memakai foundation dibandingkan dengan tanpa kita warnanya kita pinkkan seperti ini. Teman-teman, aku sudah selesai mengapply untuk kantung mata di bawah mataku. Ini bisa dilihat kantung mataku udah banyak tersamarkan ya teman-teman. Dan kita lanjut ke step berikutnya, yaitu foundation. Nah teman-teman, pemilihan foundation ini juga bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Nah, sebenarnya itu ada dua tipe, yaitu cushion dan juga foundation. Nah, untuk kebutuhan aku sehari-hari, aku biasa menggunakan foundation. Nah, beberapa produk di Indonesia, foundation itu memiliki beberapa finish yang berbeda. Ada yang memiliki finish glossy atau finishnya matte di muka. Nah, penggunaan itu juga kembali lagi bergantung kepada tipe kulit kita. Apabila kulit kita kering, kita sebaiknya jangan menggunakan foundation yang matte ya teman-teman, tapi gunakan foundation yang bisa melembabkan wajah dan tidak membuat kering di wajah. Aku juga sarankan kepada teman-teman, apabila wajah teman-teman itu lagi breakout parah atau lagi banyak nih jerawatnya, itu aku sarankan untuk tidak memakai foundation atau cushion terlebih dahulu. Nah teman-teman, itu bisa menggunakan bedak-bedak padat yang ringan ya teman-teman. Untuk aku dalam sehari-hari itu biasa menggunakan liquid foundation. Nah, liquid foundation ini teksturnya itu jauh lebih cair daripada foundation pada umumnya ya teman-teman. Jadi dia akan lebih mudah di-apply dan juga diratakan di wajah kita. Kita langsung aplikasikan seperti ini. Teman-teman, kita aplikasikan di bawah mata terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kemudian kita bergeser ke sini. Ini. Nah, jangan lupa yang di atas juga. Oh iya, perlu diperhatikan juga teman-teman. Untuk shade foundation, kita juga harus pintar untuk memilih, sesuaikan dengan tone kulit kita. Nah, sering sekali teman-teman beauty blogger itu salah dalam memilih shade. Nah, dengan salah memilih shade itu bisa membuat wajah kita itu terlihat jauh lebih putih, dempul seperti itu teman-teman, sehingga foundationnya itu tidak terlihat menyatu. Nah, aku adalah tipe warm undertone, sehingga ketika aku memilih foundation, aku memilih ini ya teman-teman, warm beige, shade yang warm beige. Nah, setelah mengaplikasikan, kita langsung ratakan menggunakan spons. Nah, teman-teman bisa menggunakan spons bedak seperti ini atau spons yang bulat, spons makeup seperti itu. Oke, ini langsung aku ratakan ya. Nah, oke teman-teman, bisa dilihat ya foundation aku udah rata semuanya. Nah, kantung mata di bawahku juga udah lumayan tersamarkan, jadi tidak terlalu kelihatan hitam ya teman-teman. Nah, setelah foundation kita rata seperti ini, jangan langsung ditimpa dengan bedak padat atau bedak atau powder ya. Kita tunggu sampai foundationnya itu kering, menyerap dan ngeset di wajah kita. Karena kalau ketika foundation kita masih basah seperti ini, kemudian kita timpa, itu akan menyebabkan foundation kita itu menjadi mudah geser, sehingga menyebabkan mudah longsor ketika kita memakai makeup dan aktivitas sehari-hari nanti. Karena foundationku udah ngeset dan menyerap di wajah. Nah, terlihat ini semua udah rata ya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk step selanjutnya kita bisa men-setkan kembali foundation agar terlihat lebih flawless. Nah, kita bisa menggunakan powder, bedak powder atau bedak padat seperti ini. Nah, sebenarnya untuk
foundation itu lebih disarankan powder ya teman-teman, agar ketika di apply itu lebih ringan dan juga lebih mudah menyatu. Tapi di sini aku menggunakan bedak padat ya teman-teman, seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan bedak padat untuk menimpa foundation, kita bisa menggunakan dua opsi. Yang pertama, kita bisa menggunakan kuas atau bisa menggunakan spons bedak. Tapi untuk pengaplikasian biasanya aku menggunakan spons bedak. Kenapa? Karena dengan menggunakan spons bedak akan ada penekanan lebih kepada muka kita, sehingga bedak akan lebih menyatu dengan wajah kita dan lebih flawless seperti itu, teman-teman. Untuk step selanjutnya kita bisa memberikan warna yang ceria kepada muka kita. Nah, step selanjutnya kita bisa menggunakan blush masih dengan palet warna yang tadi. Nah, ketika kita menggunakan blush itu kita harus memilih warna yang tepat. Apabila memiliki warm undertone seperti aku, itu bisa menggunakan warna yang cenderung agak oranye seperti ini ya teman-teman. Nah, apabila warm undertone seperti aku menggunakan warna yang sangat pink seperti ini, itu akan terlihat lebih mencolok. Nah, teman-teman bisa mengetok kuasnya seperti ini. Untuk pengaplikasiannya, kita langsung saja aplikasikan seperti ini. Nah, dari depan itu bisa kita tarik ke atas ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita harus pelan-pelan untuk mengaplikasikannya. Kita jangan terburu-buru. Ini dari depan kita tarik ke atas seperti ini. Ini oke. Jangan lupa untuk yang satunya lagi ya teman-teman. Aku juga punya tips nih untuk teman-teman yang memiliki warm undertone tapi tetap mau menggunakan blush yang warna pink. Nah, teman-teman bisa menggunakan warna yang blush seperti ini, warna blush yang pink seperti ini. Nah, tapi jangan terlalu tebal ya teman-teman. Bisa teman-teman aplikasikan seperti ini dulu. Nah, ketika seperti ini, nah ini sudah terlihat teman-teman blushnya warna sedikit pink di sini. Nah, apabila teman-teman yang warm undertone ketika menggunakan blush yang pink terlalu nge-pink gitu ya teman-teman, itu bisa teman-teman timpa dengan warna coklat yang ada di sini. Nah, dengan blush pink yang teman-teman timpa dengan warna coklat itu akan menjadi lebih ke oranye sedikit, sehingga akan lebih menyesuaikan dengan tone kulit teman-teman. Nah, bisa ditimpa dengan warna coklat seperti ini. Tapi kalau teman-teman menggunakannya warna orange seperti ini, sudah nggak perlu ditimpa dengan warna coklat lagi ya teman-teman. Untuk pengaplikasian blush on itu tidak hanya di pipi saja teman-teman. Teman-teman bisa mengaplikasikan juga di hidung atau juga di bawah dagu seperti ini, agar wajah teman-teman itu terkesan lebih ceria, lebih colorful seperti itu. Oke, langsung aplikasikan di sini. Nah, ketika mengaplikasikan di bawah dagu atau di hidung, teman-teman bisa menggunakan posisi memutar seperti ini ya teman-teman, berputar-putar seperti ini. Nah, jadi kita pegang kuasnya seperti ini. Maaf ya teman-teman, ini kan aku nggak punya kuas eyeshadow, jadi aku memakai kuas blush on seperti ini. Nah, lalu kita langsung saja mengambil warna ini. Nah, kalau sudah kita ambil seperti ini, kita bisa langsung saja aplikasikan. Teman-teman bisa menutup mata teman-teman seperti ini. Kita aplikasikan pelan-pelan seperti ini. Kita langsung aplikasikannya itu langsung full saja ya teman-teman. Langsung aplikasikan secara full. Warna putihnya itu teman-teman sudah aplikasikan menggunakan eyeshadow yang warna pink juga ya teman-teman. Sini. Nah, karena kita sudah ambil, nah kita langsung saja aplikasikan di sini. Nah, teman-teman aplikasikan itu jangan full ya teman-teman. Aplikasikan di pojok saja seperti ini, di pojok seperti ini. Nah, ketika mengaplikasikan teman-teman itu bisa menggeser kuasnya itu maju mundur ya teman-teman. Jangan sampai di aplikasinya itu full gitu, jangan ya teman-teman.
Step selanjutnya kita memasuki bagian mata dan juga bulu mata ya teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman itu gambar terlebih dahulu. Harus memulai dari ujung mata di sini terlebih dahulu dengan mengaplikasikan sebuah garis tipis ya teman-teman. Contohnya seperti ini akan aku contohkan. Oke. Nah, teman-teman bisa pelan-pelan saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat ini sudah ada garis tipis ya teman-teman di sini. Nah, teman-teman itu bisa menarik dari ujung garis di sini. Teman-teman tarik ke dalam. Tarik itu sampai di tengah sini ya teman-teman. Itu untuk memberikan kesan agar eyeliner teman-teman itu tidak melayang atau tidak nanggung gitu di ujungnya. Nah, teman-teman bisa perbaiki lagi. Oke teman-teman sudah. Oke, setelah kita mengaplikasikan eyeliner, kita akan masuk ke step selanjutnya, yaitu pengaplikasian maskara penjepit bulu mata. Nah, penjepit bulu mata ini bisa teman-teman gunakan apabila bulu mata teman-teman itu posisinya itu lebih lurus dan dia tidak bisa melengkung ke atas gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk membantu bulu mata kita agar lebih melengkung ke atas. Nah, untuk penggunaannya itu kita buka mata kita, lalu kita seperti ini. Nah, teman-teman jepit. Nah, teman-teman jepit seperti ini. Nah, ketika teman-teman menjepit itu posisikan sedikit lebih ke atas seperti ini. Nah, teman-teman jepit, tunggu agak sedikit lebih lama. Nah, ketika mengaplikasikan maskara, teman-teman juga harus memperhatikan posisi bulu mata. Nah, ketika mengaplikasikan maskara, teman-teman bisa seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, ketika ujung maskara menyentuh bulu mata, teman-teman bisa menarik ujung maskara ke belakang seperti ini. Nah, kita tarik ke belakang pelan-pelan seperti ini. Nah, untuk bulu mata bagian belakang seperti ini kita bisa tarik ke belakang seperti ini. Nah, ini dilakukan agar bulu mata itu terlihat lebih lentik ketika di posisinya. Nah, untuk bulu mata bagian depan kita bisa tarik ke depan seperti ini. Kita tarik ke depan. Nah, untuk bulu mata yang bagian tengah kita bisa tarik ke atas seperti ini. Kita akan langsung saja masuk step pertama, yaitu memberikan base kepada bibir kita. Kita bisa menggunakan base yang mirip-mirip seperti warna kulit ya teman-teman. Mungkin bisa coklat atau warna-warna yang lebih pucat ya. Teman-teman bisa langsung aplikasikan bibir. Kita isi yang di tengah terlebih dahulu ya teman-teman, jangan langsung dari samping gini ya teman-teman. Oke, sudah. Kita isi yang atas juga. Oke teman-teman, jadi ini adalah final look makeup aku. Sekian adalah tips-tips dan juga tutorial makeup singkat sehari aku untuk daily. Semoga tips dan juga edukasi yang aku berikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman beauty lovers. Nah, untuk tips-tips selanjutnya teman-teman bisa terus ikuti channel aku. Sampai jumpa dan see you next time.